Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat ceria, makin bertakwa, Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan Bu Eni di hari Senin ini. Hari ini kita akan belajar sifat bunyi yang memantul dan diserap, serta pemantulan dan penyerapan bunyi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Sifat bunyi yang memantul dan diserap. Bunyi sebagai bentuk gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi terjadi karena adanya media pantul di sekitar sumber bunyi. Media pantul adalah benda-benda yang dapat memantulkan bunyi, seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Sifat bunyi yang lain yaitu dapat mengalami penyerapan. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons. Mari kita simak video percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi berikut ini. Tahukah kalian, benda-benda di sekitar kita ada yang dapat menyerap bunyi, ada juga yang memantulkan bunyi. Benda apa sajakah itu? Ayo kita coba satu persatu ya. Masukkan benda yang ingin kamu uji coba ke bagian tengah. Setelah itu, tekan tombol keluarkan suara di bagian bawah untuk mengetahui hasil percobaan. Cermin. Cermin termasuk benda yang memantulkan bunyi. Busa spons. Busa spons termasuk benda yang menyerap bunyi. Piring kaleng. Piring kaleng termasuk benda yang memantulkan bunyi. Bantal. Bantal termasuk benda yang menyerap bunyi. Kaleng biskuit. Kaleng biskuit termasuk benda yang memantulkan bunyi. Keset dari serabut kelapa. Keset dari serabut kelapa termasuk benda yang menyerap bunyi. Sekarang kita tahu benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak atau lembut, berpori, dan memiliki tingkat kepadatan yang rendah. Sedangkan benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda yang permukaannya keras, rata, memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan tidak berongga. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Bacalah teks tentang pemantulan dan penyerapan bunyi agar kamu lebih paham. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang,
makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang pertama, pemantulan bunyi. Sebuah bola yang kita lemparkan ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian pula dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul. Pemantulan bunyi terjadi apabila bunyi tersebut dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Benda keras tersebut dapat berupa besi, kaca, dinding bata, batu, kayu, seng, dan sebagainya. Bunyi pantul dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul dekat, maka bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga akan memperkeras bunyi asli. Misalnya, jika kita berbicara di dalam kamar kosong yang tertutup, maka bunyi yang kita keluarkan akan mengenai dinding-dinding kamar. Bunyi itu dipantulkan sehingga suara kita akan terdengar lebih kuat atau keras. Yang kedua, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Yang ketiga adalah gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Sekarang tugas kalian, kerjakan Bu Pena 4A halaman 55 dan halaman 62. Kalau sudah selesai, jawaban dipoto dan jangan lupa dikirim ke WA Bu Guru. Bagi yang belum jelas, bisa dipelajari kembali baik di buku LKS maupun di buku Bu Pena. Selamat belajar dan tetap di rumah serta jaga kesehatan selalu dan jangan lupa bahagia ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.